Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Hadianti yang menghubungi saya dan memberi kepercayaan untuk berbagi ilmu tentang hak kekayaan intelektual, khususnya tentang bagaimana menulis dokumen paten. Hak kekayaan intelektual atau HKI yang selanjutnya disebut kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut intellectual property right, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual menjadi dua bagian, yaitu pertama hak cipta atau copyright, dan kedua hak kekayaan industri atau industrial property right, yang mencakup paten, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu hanya paten, bukan yang lainnya. Wabil khusus tentang bagaimana penulisan dokumen paten. Dalam masyarakat, sering terjadi kesalahpahaman tentang paten. Tidak bisa membedakan antara paten dan hak cipta, seperti yang terlihat dalam tulisan yang ada di media online berikut ini. Gubernur Ganjar minta desain batik dipatenkan. Atau, rasa sayangi, ayo paten rame-rame. Atau yang ketiga kita lihat, Basuki, agar mendunia, Yok Ponorogo harus dipatenkan. Nah, apakah desain paten mengandung invensi di bidang teknologi? Atau lagu Rasa Sayangi mengandung invensi di bidang teknologi untuk memecahkan suatu masalah? Tentu tidak. Nah, atau Riok Ponorogo, apakah mengandung invensi di bidang teknologi? Nah, kalau tidak mengandung invensi di bidang teknologi, berarti bukan paten. Nah, dalam kasus ini, ketiganya termasuk dalam hak cipta atau copyright. Ya, atau sering kita dengar juga seseorang berkata seperti ini, saya ingin mematenkan buku saya nih. Nah, itu kan jelas ya, buku bukan paten tetapi hak cipta. Lalu, apa itu paten? Kita lihat tayangan berikut ini. Ya, jadi dalam tayangan ini adalah kita melihat invensi di bidang teknologi untuk membuka pintu dengan menggunakan kaki. Yang mengingat kita 2 tahun yang lalu virus corona melanda, dan untuk menghindari penyebaran virus melalui tangan karena membuka pintu, maka dibuatlah invensi bidang teknologi untuk membuka pintu. Atau berikutnya kita lihat paten lainnya, yaitu alat pemotong kentang. Kentang. Ya, jadi ini adalah invensi di bidang teknologi untuk memecahkan masalah dalam memotong kentang. Jadi semoga setelah mendengar penjelasan ini tidak ada lagi yang salah menyebut buku mau dipatenkan atau lagu mau dipatenkan, ya. Jadi bisa membedakan mana paten, mana hak cipta. Nah, dalam dokumen paten, ya, alat pemotong kentang yang kita lihat tadi, ya, gambarannya, ya, salah satunya adalah dalam penulisan dokumen paten klaim, ya. Dalam alat pemotong kentang, ya, gambaran klaimnya seperti berikut ini. Jadi klaimnya seperti ini. Suatu alat pemotong kentang yang terbuat dari kayu, yang terdiri dari bagian pemotong berbentuk ulir, sehingga menghasilkan potongan kentang yang bergelombang.
bagian penekan sehingga menghasilkan potongan kentang yang sangat halus, di mana proses pemotongan dapat mencegah jari-jari tangan bersentuhan dengan bagian pemotong. Apa itu paten juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Jadi yang dimaksud dengan paten menurut undang-undang ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi, invensi adalah jadi yang dimaksud dengan teknologi di sini yaitu semua jenis teknologi. Dari teknologi yang bersifat sangat sederhana hingga teknologi canggih yang mutakhir. Contohnya, bisa berupa teknologi sederhana seperti tusuk gigi hingga teknologi nano dan teknologi artificial intelligence. Seluruhnya dapat dilindungi dengan paten. Ya, paten sepanjang memenuhi persyaratan patentabilitas, entah itu baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, dan ketentuan lain dalam undang-undang. Jadi invensi di dalam paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ini adalah contoh invensi teknologi umum sederhana. Ya, semula dari tusuk gigi dengan 2 sudut runcing, kemudian dimodifikasi pada salah satu tusuk giginya, ya. Kemudian juga ada invensi lagi, modifikasi bahan tusuk gigi tidak lagi terbuat dari kayu, tetapi dari bahan logam titanium. Dan juga kita lihat lagi, bagaimana dental floss, suatu sisi dengan benang dan sisi lain runcing, ya, sama-sama tusuk gigi tapi punya kegunaan lain. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikut ini tentang invensi, ya, invensi. Sama-sama ballpoint, ya. Jadi kedua contoh ini adalah produk yang masuk dalam kategori invensi. Inti dari invensi adalah adanya kegiatan pemecahan masalah. Jadi ballpoint memecahkan masalah dalam menyediakan hasil tulisan dengan warna yang lebih terang, dapat beragam warna, ya, dan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dibandingkan hasil tulisan dengan menggunakan alat tulis lain seperti pensil. Kemudian invensi lainnya adalah ballpoint dengan penghapus. Jadi memecahkan masalah dalam menyediakan penghapus yang menjadi satu dengan ballpoint dan dapat digunakan untuk menghapus tinta hasil tulisan, sehingga menghilangkan coretan pada tulisan karena ballpoint yang tidak bisa dihapus, dibandingkan dengan ballpoint biasa yang tidak memiliki penghapus. Adapun jenis-jenis invensi ya dapat berupa alat misalnya. Misalnya ada alat uji atau kalibrasi, alat ekstraksi, alat pertanian, alat optik, alat tenaga listrik, dan lain-lain. Ya. Atau jenis invensi berupa produk, misalnya pangan fungsional, ada pakan ternak, obat, minuman kesehatan, pupuk, produk metalurgi, dan sebagainya. Ada juga invensi lain berupa sistem, ya, misalnya sistem transportasi, sistem mekatronik, sistem ekstraksi, dan lain-lainnya. Dan juga jenis paten lain berupa metode. Ini bisa disatukan dengan alat, produk, dan sistem. Nah, dari definisi paten tadi juga dijelaskan tentang hak eksklusif. Nah, hak eksklusif dalam pengertian paten adalah hak untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi paten dalam kategori perlindungan paten. Jadi untuk jangka waktu tertentu, yaitu 10 tahun untuk paten sederhana dan 20 tahun untuk paten biasa. Jadi pihak lain yang ingin memanfaatkan hak atas paten tersebut
harus mendapat izin dari pemegang paten yang dapat diperoleh dengan cara license, ya, wajib atau melalui mekanisme jual beli, ya paten dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pengalihan paten yang meliputi warisan, hibah, wasiat ataupun wakaf. Adapun syarat-syarat paten, pertama harus baru. Jadi baru di sini artinya jika pada saat pengajuan permohonan paten, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Karenanya, suatu invensi sebaiknya tidak diungkap atau dipublikasikan dalam media manapun, baik itu terkait paten dan non-paten, hingga skala nasional ataupun internasional, sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh tanggal penerimaan. Jadi secara umum suatu invensi harus dirahasiakan sampai permohonan paten diajukan. Sebab suatu invensi harus diketahui publik sebelum tanggal pengajuan permohonan agar dapat diperoleh paten. Oleh karena itu, setiap pengungkapan publik atas penemuan sebelum permohonan diajukan dapat menghalangi permohonan untuk dikabulkan. Kemudian syarat paten berikutnya adalah mengandung langkah inventif. Jadi jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Dan yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Ya, jadi jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Kita ketahui ada dua jenis paten, yaitu paten sederhana dan paten biasa. Paten sederhana yaitu setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya, dan merupakan pengembangan dari invensi lain yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan paten biasa diberikan untuk invensi yang baru dan juga mengandung langkah inventif. Dapat diterapkan dalam industri, memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, ataupun sistem. Lihat perbedaan keduanya, sama-sama baru ya. Kemudian sama-sama mengandung, kalau paten sederhana merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Ya, sedangkan paten biasa itu mengandung langkah inventif dan keduanya harus dapat diterapkan dalam industri. Kita lihat tabel berikut ini tentang paten versus paten sederhana. Ya, kalau paten itu lingkup perlindungannya atau klaimnya berupa invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Sedangkan paten sederhana, ya, invensinya satu klaim mandiri boleh ditambah beberapa klaim turunannya. Paten biasa masa perlindungannya 20 tahun sejak tanggal penerimaan paten, sedangkan paten sederhana 10 tahun sejak tanggal penerimaan paten. Begitu pula pengumuman permohonan. Kalau paten biasa 18 bulan setelah tanggal penerimaan, sedangkan paten sederhana 3 bulan setelah tanggal penerimaan. Adapun jangka waktu pengajuan keberatan di paten biasa 6 bulan terhitung sejak diumumkan dan paten sederhana 3 bulan terhitung sejak diumumkan. Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif dalam paten biasa adalah kebaruan, juga langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana, selain kebaruan, dia juga pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Lama pemeriksaan substantif dalam paten biasa 30 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif, sedangkan paten sederhana 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif. Berikutnya kita lihat bagaimana sistematika penulisan dokumen permohonan paten. Terbagi atas 4 bagian. Bagian pertama yaitu deskripsi paten, mencakup di dalamnya ada judul paten, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap invensi. Itu bagian pertama, ya, deskripsi paten. Kemudian bagian kedua adalah klaim. Bagian ketiga abstrak, dan bagian keempat gambar kalau ada. Ini bukan kata saya, tapi ini berpatokan pada Permenkumham RI nomor 38 tahun 2018 tentang permohonan paten. Kita akan lihat satu persatu. Jadi antar bagian dibuat dalam halaman terpisah dengan nomor halaman berlanjut. Ya. Jadi uraian lengkap invensi,
dipisahkan dengan klaim, ya. Halamannya terpisah, tapi nomornya terus berlanjut. Gambar, ya, juga abstrak. Kemudian dalam teknik spesifikasi penulisan, ya, ini saya sudah mengirimkan template draft. Kalau membuat ikuti template-nya, ada keyword-nya juga di situ. Jadi ikuti template-nya. Di sini ada nomor-nomor, ada 5, 10, 15, 20. Ini adalah nomor baris. Jadi ketika menulis paten jangan dihapus nomornya, ikuti saja sesuai template. Ya, ada nomor halamannya di atas, ya, nomor halamannya di atas. Kemudian dari pangkal ujung kertas sampai ke tulisan deskripsi itu 2 cm, kanan, kiri 2,5 cm. Spasinya 1,5, dan jenis hurufnya adalah font Courier New dengan ukuran 12. Ini adalah halaman gambar. Dalam halaman gambar, tanpa nomor halaman, ya, juga tidak diberi, tidak ada nomor barisnya kalau di gambar, ya. Jadi ya seperti ini. Atas, ya, 2,5, kiri 2,5, di bawah 1 cm, dan pojok kanan 1,5 cm. Kita lanjutkan dengan tahapan penulisan dokumen paten. Ya, dimulai dari lingkup invensi atau proses produksi seperti apa. Lalu kalau kita sudah lihat proses produksi atau lingkup invensi mau seperti apa, dilanjutkan dengan kita melakukan analisis patentabilitas atau patent searching. Ya, kita masuk ke Google Paten atau situs paten lain, situs pencarian paten lainnya, ada Espasnet dan sebagainya. Lalu kita menyiapkan gambar, baru menulis judul. Nah, setelah menulis judul, kita menyusun klaim. Barulah kita menyusun bidang teknik invensi. Dilanjutkan dengan menyusun latar belakang invensi, menyusun uraian singkat invensi, lalu menyusun uraian singkat gambar, menyusun uraian lengkap invensi, dan terakhir adalah menyusun abstrak. Kita lihat uraian lengkap, ya, lingkup invensi, ya. Apakah invensi kita berupa metode atau proses atau produk? Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah invensi dari paten saya tentang terapi oksitosin. Ya, jadi di sini paten saya invensinya seringkali ibu-ibu yang baru melahirkan susah mengeluarkan ASI. Ya, walaupun sudah dipijat dengan pijat oksitosin namanya, tapi ASI-nya juga belum lancar. Nah, kalau tidak lancar mengakibatkan pembengkakan pada payudara dan membuat trauma bagi ibu untuk menyusui bayinya. Ya, akibatnya karena sakit dan sebagainya tidak disusui bayinya. Nah, di dalam rumah sakit besar biasanya ibu-ibu yang air susunya tidak lancar, dia dimasukkan ke sebuah ruang khusus, ruang audiovisual, kemudian diberi tayangan-tayangan yang menumbuhkan hormon oksitosin atau hormon cinta dengan memperlihatkan kedekatan ibu dan anak dan seterusnya. Setelah dipijit oksitosin. Nah, setelah diterapi itu ASI keluar, ya, sedikit demi sedikit, ya, lancar. Nah, dalam invensi yang saya buat, ya, di masa pandemi lalu tidak semua rumah sakit atau tidak semua ibu bisa masuk ke sebuah ruang audiovisual di mana bisa merilekskan oksitosinnya dan ASI-nya menjadi lancar. Nah, untuk itu dibantu dengan program yang ada di dalam HP Android, ya, yang yang dapat merilekskan oksitosinnya, ya, dipadukan dengan kacamata virtual reality. Jadi sebelum menyusui ASI, sebelum menyusui bayinya, setelah pijat oksitosin, kemudian ibu mengenakan kacamata 3 dimensi dan program komputer yang sudah dilengkapi dengan tayangan yang menimbulkan hormon oksitosin, kemudian ibu rileks. Kemudian dilepas kembali. Seperti itu gambaran dari invensinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan analisis patentabilitas, yaitu kita menentukan lingkup perlindungan, ya, klaim invensinya seperti apa dulu. Lalu kita cari dokumen pembanding.
tahap kedua dan tiga. Ya, dokumen banding ini dapat dilihat atau di-searching di Google Patent misalnya, atau Espasnet, ataupun situs searching paten lainnya. Lalu kita mengidentifikasi perbedaan antara klaim invensi dengan pembanding terdekat. Ya, kalau identik atau sama, kalau tidak ada kebaruan, jika invensi baru tapi tidak inventif, itu berpotensi paten sederhana. Tetapi kalau invensi ini baru banget, mengidentifikasi langkah inventif ya, dan juga tidak terduga, ya, bisa masuk ke paten biasa. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita tadi masuk, ini misalnya masuk ke Google Patent, ini searching kata kuncinya acrophobia, misalnya. Nah, ini kita ketemukan hasil searchingnya. Lalu kita tulis identifikasi paten di sini, misalnya judul patennya ini virtual reality immersion therapy bla 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 bla. Kemudian nomornya ini US 642 dari Amerika, ya. Kita baca lagi di mana persamaan perbedaan, terus kelemahan paten ini apa, keunggulan invensi yang akan kita patenkan seperti apa. Kita juga bisa menggunakan tabel analisis kebaruan invensi sebagai alat bantu, ya. Kita buat seperti ini, ya, fungsi teknisnya seperti apa, invensi yang diajukan, ditulis, terus hasil searching di pembanding 1, banding 2 seperti apa, atau banding 3 seperti apa, kita tuliskan, fitur teknisnya seperti apa di paten-paten yang kita temukan di Google Patent atau Espasnet atau yang lainnya, misalnya apa komposisinya, kalau alat apa saja, ya. Lalu kita lakukan juga sebagai alat bantu, langkah inventif dapat dilihat dari keunggulan yang memberikan efek teknis yang signifikan atau faktor tidak terduga. Invensi yang diajukan apa? Dokumen bandingnya seperti apa? Kelemahan dokumen banding seperti apa saja? Lalu keunggulan invensi yang kita akan ajukan seperti apa? Dan seterusnya. Ini hanya untuk membantu, sebagai alat bantu. Contohnya misalnya, ada invensi judulnya metode untuk identifikasi pembicara dengan menggunakan voting feature intervals. Ini inventornya Furkan Hansen Mutakin. Kemudian di sini tuliskan invensi ini berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence berbasis suara. Secara khusus invensi ini mengenai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan suaranya dengan mengucapkan kata tertentu yang telah ditentukan. Invensi ini menggunakan algoritma VFV5 yang memiliki akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan data berbasis teks dan citra. Berdasarkan hal tersebut, dikembangkanlah metode identifikasi pembicara menggunakan algoritma ini dengan Mel Frequency Capstrom Coefficients sebagai pengekstraksi ciri suara. Invensi ini juga digunakan pada suara bernoise yang cukup tinggi. Ini sumbernya didapatkan. Lalu setelah searching, kita menuliskan seperti ini. Invensi-invensi terdahulu telah banyak yang mengungkapkan tentang identifikasi pembicara. Seperti pada salah satu paten United States yang berjudul Speaker Identification dengan nomor paten. Nah, pada paten tersebut dijelaskan suatu metode, nah ini kita jelaskan apa paten tersebut. Kemudian perbedaannya, namun perbedaannya dengan invensi ini adalah, kita tuliskan perbedaannya. Kemudian hasil pencarian dari Google Patent lainnya, misalnya diketemukan invensi pada US Patent nomor sekian-sekian, saya menjelaskan tentang ya identifikasi dan verifikasi pembicara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kartu pembayaran. Teknik pemrosesan suara yang digunakan adalah speaker identification and verification. Namun pada invensi tersebut tidak menggunakan proses pengklasifikasian suara dan hanya menggunakan perbandingan secara umum. Ya, ini hasil patentabilitas atau searching dari Google Patent misalnya. Lalu barulah kita buat klaimnya. Jadi metode untuk mengidentifikasi bicara yang meliputi tahap-tahap A, B, C, D, F. Kemudian metode untuk mengidentifikasi bicara sesuai klaim 1, ini sesuai klaim 1, di mana tahap pengidentifikasi simpel suara uji F meliputi tahap-tahap. Ini cara menuliskan klaimnya ya.
dari hasil pencarian searching paten. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan gambar kalau ada. Ya, ini dibuat pada lembar terpisah. Ya, tidak boleh memuat uraian kata-kata. Jadi gambar ini merupakan perwujudan invensi dan untuk memperjelas deskripsi serta klaim. Jadi berupa gambar teknik, ya, gambar yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka yang menjelaskan bagian invensi. Ini gambar paten dari paten saya yang sudah saya daftarkan, ya, tentang virtuality oksitosin. Lalu berikutnya kita menyusun judul invensi. Jadi judul harus dapat mewakili esensi atau inti invensi. Tidak boleh menggunakan kata-kata singkatan. Istilah merek dagang juga nggak boleh dimasukkan, apalagi iklan ataupun pujian. Jadi judul dibuat singkat dan jelas dan menggambarkan bidang teknik invensi. Dan judul harus ditulis dalam huruf kapital. Contoh judul invensi misalnya, protein kedelai sebagai anti-inflamasi. Jadi judul invensi ditulis dengan huruf kapital semua ya. Selain itu, ada beberapa aturan mengenai judul invensi, antara lain, sebaiknya hindari judul yang terlalu umum. Sebagai contoh, obat hepatitis B, atau komposisi tabir surya. Ya. Atau juga judul bukan promosi atau iklan. Misalnya judulnya vaksin flu burung paling manjur. Ini tidak boleh untuk judul. Juga bukan merek dagang, tapal gigi Sensodyne misalnya. Jadi tidak menulis judul dengan merek dagang. Berikutnya, kita menyusun klaim. Klaim adalah kalimat yang saling tersambung dan memiliki kejelasan atau clarity. Jadi klaim dapat berupa klaim mandiri atau klaim turunan. Klaim harus diungkapkan secara jelas, konsisten dengan inti invensi, dan didukung deskripsi. Jadi tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim juga harus merupakan suatu kesatuan invensi. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik, tetapi boleh memuat tabel, rumus, atau rumus matematik. Klaim juga tidak boleh merujuk pada uraian atau contoh-contoh yang ada di dalam uraian. Dan dapat ditambahkan tanda-tanda baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam di antara kurung. Kita lihat bagaimana menyusun klaim. Ada klaim mandiri atau klaim utama, misalnya klaim produk atau alat atau komposisi atau formula, klaim proses ya atau metode, ataupun klaim penggunaan. Sedangkan berdasarkan jenisnya ada klaim mandiri atau klaim utama, klaim berdiri sendiri tidak tergantung pada klaim sebelumnya, klaim turunan atau klaim tidak berdiri sendiri tetapi merupakan penjelasan lebih lanjut dari klaim sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim, kita harus menghindari kata-kata atau kalimat yang tidak jelas. Atau klaim tidak mampu didefinisikan secara tepat, sehingga perlindungan yang diinginkan terlalu luas atau menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, hindari kalimat negatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata kecuali atau bukan. Contohnya, suatu bla 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 terbuat dari bahan bukan plastik. Ini kan nggak jelas. Apa bahan bukan plastik? Atau penggunaan kisaran numerik dengan batas atas atau batas bawah. Contohnya misalnya, bla 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 bla, suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Jadi berapa? Ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan juga dalam penulisan klaim, yaitu perbandingan yang tidak jelas. Ya. Contohnya, bla 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 yang tidak tebal atau yang tidak kuat. Atau juga tidak diskrit, tidak ada batasan, contohnya sesuai yang diinginkan, ya, atau secukupnya. Itu hindari kata-kata yang menggunakan kata-kata ini. Ya, perbandingan yang tidak jelas. Adapun format penulisan klaim, ya, yaitu bagian isi klaim terdiri atas kalimat pembuka, kemudian frase transisi, dan juga tubuh klaim. Ya, klaim dua bagian, ya, ada fitur invensi sebelumnya dan penciri kebaruan invensi. Kalimat pembuka atau kata sesuai lingkup perlindungan.
Kalau proses atau metode atau alat atau komposisi, penggunaannya seperti ini misalnya. Suatu alat memasak beras secara elektronik, bla 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 bla. Ya. Suatu metode untuk membuat minuman teh, bla 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 bla. Suatu komposisi herbal penurun kolesterol, bla 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 bla. Kemudian selain kalimat pembuka ada frase transisi. Ini biasanya mengandung, meliputi, terdiri atas, ya, dengan kalimat-kalimat tadi. Misalnya sebagai contoh, suatu alat untuk memasak beras yang terdiri atas, bla 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 bla. Suatu metode untuk membuat minuman teh dengan tahapan, atau contoh lain lagi, suatu komposisi herbal penurun kolesterol yang terdiri dari, yaitu kalimat dalam claim. Kemudian tubuh claim, yaitu bagian yang mengikuti frase transisi. Itu menjelaskan unsur dan batasan claim, menghubungkan semua elemen claim. Sebagai contoh misalnya, suatu alat untuk memasak beras secara elektronik yang terdiri dari pemanas listrik, wadah beras dan air, pengukur suhu, dan seterusnya. Ya, ini tubuh klaimnya. Atau contoh lain lagi, suatu metode untuk membuat minuman teh yang meliputi tahapan, meletakkan teh di wadah, memasukkan air panas ke dalam wadah, begitu seterusnya. Contoh ketiga, suatu komposisi herbal penurun kolesterol yang terdiri dari ekstrak tanaman X dan ekstrak tanaman Y, di mana perbandingannya adalah, ya ini tubuh klaim. Kemudian kita lihat klaim dua bagian atau part claim. Bagian satu ini menjelaskan fitur-fitur invensi sebelumnya. Bagian kedua menunjukkan kebaruan invensi. Dan biasanya menggunakan frase transisi dicirikan oleh atau di mana. Contohnya, suatu komposisi herbisida yang mengandung senyawa X, senyawa Y, dan pembawa yang sesuai. Di mana dalam komposisi tersebut perbandingan senyawa X dan senyawa Y adalah 1:2. Atau contoh lain lagi, suatu alat perangkap hama kumbang yang terdiri dari pengait, atap umpan feromon, sayap, corong, dan penampung. Dicirikan oleh sayap, ya, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 18x30 cm dengan 3 tipe bagian sayap, yaitu 2 sayap disusun dengan sudut 180 derajat, 3 sayap disusun dengan sudut 120 derajat, dan 4 sayap disusun dengan sudut 90 derajat. Lebih sukai 4 sayap disusun dengan sudut 90 derajat. Nah, ini tubuh klaimnya seperti ini. Ini contoh klaim. Nanti bisa dilihat di PPT. Klaim suatu komposisi sabun transparan organik yang terdiri dari minyak jarak pagar murni 15-20%, begitu seterusnya. Suatu metode pemanasan minyak nabati dengan memanfaatkan panas gas buang dengan tahapan sebagai berikut. Kita lihat contoh klaim program komputer, biasanya dalam bentuk algoritma ya. Suatu metode untuk mengidentifikasi hewan menggunakan kode 2 dimensi yang dicirikan dengan identifikasi hewan asal di dalam produk makanan berdaging menggunakan perangkat bergerak berkamera terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Gitu seterusnya. Kemudian menyusun bidang teknik invensi. Ini adalah uraian singkat dari jenis invensi yang dimintakan perlindungannya. Dan juga mencakup pengertian dalam judul. Biasanya ditulis dalam invensi ini berhubungan dengan bla bla bla, atau invensi ini berkaitan dengan bla 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 bla. Jadi teknik menyusun bidang teknik invensi dimulai dari seperti ini. Invensi ini berhubungan dengan contoh menyusun bidang teknik invensi. Invensi ini berkaitan dengan produk aromaterapi yang berfungsi sebagai pelangsing berbahan minyak atsiri. Begitu seterusnya. Kita lihat lagi bidang teknik invensi, ya. Invensi ini berkaitan dengan protein kedelai sebagai anti-inflamasi untuk penderita obesitas dan proses pembuatannya. Lebih khusus, protein kedelai sesuai invensi ini diperkaya dengan mineral Zn
dan vitamin E agar dapat menghambat proses inflamasi pada penderita obesitas, terutama wanita penderita diabetes mellitus tipe 2 yang disertai obesitas. Setelah kita menyusun bidang teknik intervensi, berikutnya kita menyusun latar belakang intervensi. Jadi latar belakang intervensi ini menjelaskan teknik intervensi sejauh yang diketahui oleh inventor yang diperlukan untuk pemahaman, penelusuran, dan pemeriksaan substantif. Dan apabila mungkin menyebutkan dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknik tersebut. Jadi pada latar belakang intervensi juga di sini diungkapkan prior art terdekat, ya dari Google Patent misalnya, sumber dokumen paten, jurnal dan sebagainya, mengungkapkan persamaan, perbedaan, kelemahan, permasalahan pada invensi-invensi terdahulu atau prior art, dan mengungkapkan kelebihan, keunggulan, dan solusi yang ditawarkan oleh invensi yang diajukan untuk mengatasi kelemahan dan atau permasalahan pada invensi sebelumnya. Jadi ini didapat dari hasil analisis patent searching melalui Google Patent misalnya, atau Espasnet, atau melalui WIPO. Contoh latar belakang invensi seperti ini. Kita lihat tadi ya, telah banyak ditemukan paten produk protein kedelai. Misalnya US Patent, ya US 2006, ini negara ditemukannya paten tahunnya US Amerika tahun 2006, nomor patennya 0068022, judul patennya all protein kedelai, all protein, ya, protein kedelai sebagai propilaksis, pencegah penyakit gastrointestinal dan kulit. Ini juga ditemukan US Patent tahun 2005, judulnya seperti ini, begitu seterusnya. Setelah itu, setelah kita menyusun latar belakang invensi, kita lakukan menyusun uraian singkat invensi. Jadi uraian lengkap invensi mencakup penjelasan perwujudan invensi yang dapat dilakukan atau dilaksanakan. Nah, dalam bagian ini, invensi diungkapkan secara umum dengan sejelas-jelasnya, sehingga orang yang ahli di bidangnya dapat memahami dan melaksanakan invensi ini, serta mengembangkannya untuk menghasilkan invensi lebih lanjut. Ya, jadi uraian singkat invensi ini juga mengidentifikasikan ciri-ciri penting dari invensi. Umumnya berisi dari klaim mandiri atau klaim utama. Contoh, invensi ini bertujuan untuk menghasilkan konsentrat pembentuk busa dari asam lemak dan metil ester minyak sawit yang memiliki karakteristik sesuai dengan pemadam kebakaran dengan klasifikasi kelas A. Gitu seterusnya. Ini contoh uraian singkat invensi lainnya, ya, tentang protein kedelai. Nanti bisa dilihat. Berikutnya kita menyusun uraian singkat gambar kalau ada. Jadi penjelasan ringkas keadaan seluruh gambar atau skema atau diagram alir yang disertakan. Umumnya hanya menuliskan judul gambar. Ya contoh misalnya, gambar 1 menunjukkan nilai kesukaan masing-masing permen dengan penambahan beberapa macam flavor. Gambar 1 melihatkan alur proses pemurnian minyak ikan sarden. Begitu seterusnya. Lalu kita menyusun uraian lengkap invensi. Jadi uraian yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya, terutama fitur yang terdapat pada invensi dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas invensi. Menguraikan penjelasan gambar lebih rinci, cara kerja alat jika invensi berupa alat, data-data pendukung, hasil uji, dan penjelasan tentang penerapan invensi dalam industri. Mencakup penjelasan sedikitnya salah satu cara pelaksanaan invensi dengan disertai contoh, dan bila perlu dengan mengacu gambar-gambar yang disertakan. Menjelaskan istilah-istilah khusus dan parameter yang digunakan, maupun cakupan invensi yang dimaksud. Penulisan satuan ukuran sebaiknya dengan menggunakan sistem internasional. Jadi uraian harus mencakup hal-hal yang diklaim. Ya, kalau nggak diklaim, nggak usah dituliskan dalam uraian lengkap invensi. Ya, uraian lengkap invensi ini invensi berupa proses, menguraikan bahan baku atau bahan-bahan yang digunakan dalam proses,
menguraikan istilah-istilah, definisi atau parameter khusus yang digunakan dalam invensi kalau ada, menjelaskan detail tahapan dan kondisi proses dari awal sampai selesai, yang menjelaskan bagaimana invensi ini dilaksanakan, dan menyamakan data hasil uji dan kelebihan yang ada dari produk atau proses. Sedangkan invensi berupa komposisi atau formula, di sini menguraikan bahan-bahan yang digunakan dalam komposisi atau formula, menguraikan istilah-istilah, definisi atau parameter-parameter khusus yang akan digunakan dalam invensi tersebut, menjelaskan detail komposisi atau formula, atau perbandingan dan ukuran, dan lain-lain, dan contoh aplikasinya yang menjelaskan bagaimana invensi ini dilaksanakan. Produk sesuai invensi ini disajikan dengan cara dilarutkan dalam air sebanyak 2000 ml misalnya. Menyampaikan data hasil uji dan kelebihan yang ada dari produk. Sedangkan invensi berupa alat, dalam uraian lengkap invensi biasanya menjelaskan fitur-fitur atau semua bagian dari alat yang mengacu pada gambar, fungsi teknik, bahan atau material pembuat, ukuran, dan kondisi teknis alat secara detail. Menguraikan istilah-istilah atau definisi atau parameter khusus yang digunakan dalam invensi tersebut kalau ada, dan juga menguraikan cara kerja alat yang memperlihatkan keterkaitan bagian-bagian dari alat yang menjelaskan bagaimana invensi itu dilaksanakan. Menyampaikan data hasil uji dan kelebihan yang ada dari alat. Lalu yang terakhir, kita menyusun abstrak. Ingat, abstrak di dalam dokumen paten beda dengan abstrak di dalam penulisan ilmiah, seperti jurnal, disertasi atau tesis misalnya. Jadi bagian abstrak di sini adalah bagian yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian deskripsi, klaim, ataupun gambar. Bisa ditulis pada halaman terpisah setelah klaim, ditulis tidak lebih dari 200 kata, isinya ikhtisar uraian yang terkandung dalam deskripsi dan klaim, dan tidak memuat pernyataan yang bersifat mengiklankan atau propaganda. Ya, beda halnya dengan abstrak dalam tulisan jurnal, misalnya harus satu spasi, ini tetap ukurannya masih sama seperti yang di awal dijelaskan. Ya. Contohnya seperti ini. Ini abstrak dari paten yang sudah saya buat dan sudah granted, yaitu alat terapi virtual reality acrophobia dengan metode desensitisasi. Invensi ini berhubungan dengan alat terapi virtual reality. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan alat terapi yang memanfaatkan teknologi virtual reality untuk penderita fobi ketinggian atau acrophobia, dengan menghadapkan penderita acrophobia dengan objek langsung ketakutannya, atau fobianya dengan menggunakan metode desensitisasi dan menggunakan virtual reality headset sebagai perangkat outputnya. Begitu seterusnya. Biasanya permohonan paten melalui proses yang panjang. Sebagai gambaran, bagaimana waktu permohonan paten sederhana di JKI. Dari mulai pendaftaran, ya tanggal dan pendaftaran, sampai ke tahap berikutnya, kurang lebih 3 bulan. Lalu setelah dinyatakan lengkap, lulus formalitas dan publikasi A, 2 bulan kemudian, ya, dilakukan pemeriksaan substantif. Ya, biasanya kita melakukan hearing atau mediasi atau bimbingan teknik penulisan perbaikan paten. Ya. Kemudian keputusan akhir, publikasi paten, granted. Ya. Setelah itu pemeliharaan paten. Setiap fase permohonan ditengarai dengan surat-surat, ya. Misalnya ketika kita input, karena sekarang sudah online, ya, begitu input permohonan paten, sebagai bukti input ada formulir permohonan pendaftaran paten yang bisa di-download di paten.go.id setelah kita input permohonan paten. Kemudian setelah melalui tahapan berikutnya, sudah diperiksa lengkap atau tidak lengkap, juga ada surat, ya, yang dikirimkan via email. Ya, ini misalnya pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas permohonan paten, karena ketika menuliskan drafting patennya ada hal-hal yang masih harus diperbaiki. Ya, apa sih harus diperbaiki? Ada di
hasil pemeriksaan formalitas oleh DJKI. Ditengahin dengan contoh ringan. Kalaupun sudah tidak ada permasalahan lagi, biasanya juga dikasih surat. Seperti ini contohnya. Pemberitahuan pernyataan formalitas telah dipenuhi. Ya. Tahap berikutnya juga ditengarai dengan surat. Ya, ini adalah pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan. Ya. Kemudian setelah diumumkan, kita atau dari Sentra KI biasanya mengadakan kegiatan hearing, ya, hearing atau pendampingan pemeriksaan penulisan substantif patennya. Jadi pemeriksa datang, kalau di Gunadarma, pemeriksa datang ke kampus Gunadarma, dihadapkan dengan inventor, sama-sama duduk bersama untuk memperbaiki drafting paten yang sudah dibuat. Atau kita juga pernah melakukannya, membawa inventor ke kantor DJKI, bertemu dengan pemeriksa, mendiskusikan temuan-temuan atau mengklarifikasi drafting paten yang sudah dibuatnya. Setelah diperbaiki, berdasarkan diskusi oleh pemeriksa, dikirimkan kembali ke paten.go.id, kemudian ada pemberitahuan dapat diberi paten. Ya, ada suratnya juga. Ya, jadi pemberitahuan dapat diberi paten. Setelah menunggu beberapa lama, karena perlu waktu juga, biasanya kita dosen perlu surat keterangan dan sebagainya sambil nunggu sertifikat granted, tapi sekarang di BKD juga harus tetap sertifikat ya, kalau belum sertifikat ya belum bisa kita proses ya. Nah, ini sertifikatnya, paten ya. Kenapa biasanya lama dari pemberitahuan ke sertifikat? Karena setiap drafting paten yang sudah dinyatakan granted itu diberi ini, seperti kita lihat nih, diberi bolong-bolong seperti ini dengan masih manual. Saya lupa alatnya, plug ya. Jadi dapat dibayangkan seluruh Indonesia masih dengan manual. Kalau paten sudah granted, selain sertifikat juga dicetak draft patennya. Seperti ini nih, yang ada seperti ininya. Itu yang menyebabkan lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.